Pendapatan pas-pasan memaksa Tusilah untuk lebih cermat dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Selain hidup sederhana, ia juga harus pintar mengelola keuangan. Selain dari penghasilan suaminya yang bekerja sebagai satpam, warung makan sederhana ini juga jadi sumber pendapatan tambahan. Sayang saya kan ini ya, daripada saya tuh nggak kerja, nganggur gitu, jadi saya bantu-bantu suami lah, meringankan suami gitu. Tusilah sebagai koperasi di salah satu serikat buruh di Indonesia. Dengan begitu, ia bisa meminjam dana untuk wirausaha. 5 tahun berjalan, penghasilan dari warung makan miliknya memang tak begitu besar, hanya sekitar Rp100.000 per hari. Ya menurut saya sih ya memang gini, kita kan orang kecil gitu ya, jadi dengan adanya memang ada koperasi ini, saya memang ya kebantu banget gitu. Saya bisa pinjam, saya bisa buat nyekolahin anak, sampai sekarang anak saya udah berhasil 1. Manfaat koperasi juga turut dirasakan Agus Supriyadi. Sehari-hari ia berprofesi sebagai seorang pekerja di bidang hukum. Selain itu, ia juga berwirausaha dengan menggunakan fasilitas pinjaman dari koperasi buruh, yakni dengan membeli kerupuk kemplang ukuran besar. Setelah itu dikemas dalam bungkus yang lebih kecil untuk dijual ke warung-warung dan rumah makan. Ya kebetulan begini, jadi di koperasi SBSI ini saya dipinjamkan itu untuk awal pertama kemarin itu 10 juta. Dengan bunga yang sangat kecil sekali, kalau saya pinjam ke bank lebih tinggi bunganya. Jadi saya kalau pinjam ke bank nanti saya khawatir pergantiannya agak kesulitan gitu, karena saya cuma home industry. Usaha Agus ini memang sederhana, tapi siapa sangka pendapatan bersih sebesar Rp4 juta per bulan ada di dalam genggamannya. Bahkan ia bisa mempekerjakan 2 karyawan dengan gaji sesuai peraturan pemerintah. Saya juga sebenarnya kan saya juga buruh juga, jadi termasuk istri saya buruh juga. Kalau saya terus menjadi buruh selama ini ya mungkin pendapatan saya ya gitu-gitu aja. Tapi kalau saya usaha tergantung dari kitanya, dan kedua kita bisa juga membuka lapangan pekerjaan, membantu kepada teman-teman atau tetangga kita yang menganggur, dan kita bisa membuka lapangan pekerjaan yang baru, mungkin itu. Pendapatan buruh pada bulan Maret ini naik hingga 0,26%, menjadi Rp46.000 per hari. Tapi jika dilihat secara real rupiah, upah buruh justru turun 0,21%, yakni sebesar Rp38.000. Sementara harga kebutuhan pokok semakin melambung. Disinilah peranan koperasi. Dengan membayar simpanan pokok sebesar Rp250.000, dilanjutkan dengan simpanan wajib Rp50.000 per bulan. Seorang buruh bisa menjadi anggota koperasi dan memanfaatkan fasilitasnya. Kalau dalam terjepit dia, paling tidak dia bisa pinjam di koperasi untuk membantu anaknya sekolah. Paling seperti itu. Karena namanya buruh, ada penghasilan yang tidak tetap, ada penghasilan yang tetap. Yang berikutnya, saya kira untuk menambah modalnya atau modal kerjanya. Karena namanya buruh, kan mata pencarian nggak bisa ditentukan oleh satu orang sebagai kepala rumah tangga. Nyonyanya juga akan terbantu untuk seperti teman kita bisa menambah modalnya untuk menambah produksinya. Ya, memiliki kehidupan layak tak melulu soal upah perusahaan. Taraf ekonomi seseorang juga tergantung dengan cara mengelolanya. Cermat melihat peluang usaha bisa sangat membantu meningkatkan perekonomian seseorang. Tera Patriana, Lutfi Evan melaporkan untuk NET.